Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri sadri wa yassir amri wahlul lisani yafqahu qawli. We speak in campur-campur ya. Kan semua muslimah Indonesia, right? Okay. First of all, Honorable the Pokma Chairman Ibu Ena Hanatul Mahmuda STHI and Honorable all lecturer and audience Muslimah Indonesia in Singapore, Malaysia. Kuala Lumpur. Muslimah Indonesia in Kuala Lumpur. Sorry. Firstly, I would like to thank you utmost gratitude toward God for letting us gather in today's event in good and stable health. Salawat serta salam upon Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And also I would like to thank you to Miss Ena Maunatul Mahmuda for her time and place. I am Rosa Lesmana. I would like to read out our today's rundown. This event will divide into 7 parts. First is opening, and second is welcome speech by Ibu Ena Maunatul Mahmuda. And third is first presentation by Bapak Dr. Asep Sutarman MBA. And fourth is plakat submission, penyerahan plakat, and MOA, Memorandum Understanding of Agreement Signement, between Bapak Dr. Nargi Sunardi STMM and Ibu Ena Maunatul Mahmuda STHI. 5 is second presentation from Bapak Dr. Subhan MA. 6 is doa, also by Bapak Subhan. And 7 is photo session, and also perkenalan each kelompok, introduction each kelompok, each group of this community service. Alright, Bapak Ibu, let's start our today community service by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Asep Sutarman, yang saya hormati Ustadz Dr. Subhan Fadli, dan yang saya hormati juga ibu-ibu dosen dari Indonesia. Tak lupa pula yang saya sayangi anggota Pokma yang luar biasa. Pertama-tama puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada pagi hari ini Masya Allah yang luar biasa, berkat rahmat Allah
Alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang berikan kita minum rumah iman. Komunikasi Muslimah Indonesia di Malaysia. Fokmah berdiri pada 13 September 1997. Jadi kita ini sudah umur, kalau kita ini lahir sudah umur 26 atau 27 tahun, sekitar segitu ya Pak ya gitu. Nah, Fokmah ini didirikan di Janda Baik di Pahang gitu, oleh komunitas para muslimah Indonesia yang ada di sini, karena sebuah kebutuhan ya, kebutuhan kita sebagai seorang muslimah akan sebuah pemberdayaan gitu. Jadi alhamdulillah Fokmah juga di sini sudah ada beberapa cabang, ada yang di Malaka, ada yang di Penang, ada yang di Perak, juga ada di Kuala Lumpur gitu. Dan alhamdulillah anggota-anggota kami juga sangat luar biasa gitu. Ketika pulang dari Indonesia, kan memang anggota kami itu rata-rata dari adik-adik kilang. Nih adik-adik kilang yang sangat luar biasa, walaupun bekerja tapi meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Dan memang niat adik-adik kilang, niat ibu-ibu juga ya, ada yang ibu-ibu ketika di sini menjadi suri rumah, terus ternyata balik lagi ke Indonesia, itu ada yang menjadi pengajar, ada yang menjadi yang istilahnya itu yang mengabdi di masyarakat. Dan itulah Fokmah, misi kita adalah memberikan itu keterampilan, memberikan penyuluhan gitu kepada muslimah yang ada di Malaysia ini, muslimah Indonesia yang ada di Malaysia ini gitu. Jadi kegiatan-kegiatan kami itu juga ada kegiatan tahsin, ada kegiatan kajian bulanan, ada kegiatan seminar gitu. Nah, ketika kita ada sebuah kegiatan yang kegiatannya itu istilahnya kegiatan unggulan. Nah, itu pada bulan 1 Mei. Karena apa? Karena 1 Mei itu adalah hari buruh. Dan di situ itu liburannya itu kan semua pekerja-pekerja atau baik kita juga sebagai ibu rumah tangga itu kan libur gitu. Jadi dipersatukanlah anggota kami itu di 1 Mei itu. Jadi dari beberapa cabang itu jadi satu, kita mengadakan sebuah atau talk show, ada seminar yang kita adakan. Biasanya gitu istilahnya kalau orang sini yang telah sudi hadir gitu di tengah-tengah kami, dan mohon maaf tempatnya seadanya, dan mohon maaf juga banyak yang tidak hadir karena kebetulan hari ini adalah bimtek pemilu gitu, dan ada yang ikut gitu, ada yang kemarin sudah ikut dan ada yang sekarang ikut lagi bimtek gitu. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan ilmu dari Bapak dan Ustadz dan ibu-ibu juga, insya Allah akan menjadikan luar biasa pengalaman kami yang luar biasa di hari ini. Mungkin saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ena sudah pakai bahasa Indonesia, saya juga pakai bahasa Indonesia ya. Karena kami ini PKM-nya internasional, maka openingnya wajib pakai bahasa Inggris. Walaupun audiensnya sebenarnya orang Indonesia ya. Gitu. Baik, terima kasih kepada Ibu Ena atas sambutannya tadi dari yang sudah disampaikan oleh Ibu Ena. Ternyata Fokmah ini sudah dewasa ya, 26 tahun. Baik, mudah-mudahan Fokmah ke depannya menjadi semakin baik, menjadi wadah yang lebih baik lagi bagi muslimah Indonesia yang ada di Kuala Lumpur khususnya maupun Malaysia umumnya. Dan kita masuk ke acara berikutnya, yaitu presentasi materi dari Bapak Dr. Asep Sutarman, MBA. Sudah siap Bapak?
Baik, pada Bapak waktunya kami persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. The Honorable Chairman of POKMA Kuala Lumpur, Malaysia, Ibu Ena, the organizing committee from UPAM, all my colleagues from UPAM, and also all the members of POKMA in Kuala Lumpur. Let me introduce myself to all of you. My name is Asep Sutarman. I come from Indonesia. Now I'm a lecturer in University of Muhammadiyah, Professor Dr. Hamka, what we call Hamka Jakarta. I'm very happy to be here. I would like to share the experience on management. To all of us, I hope it will be useful for us. So the title today I would like to present is the role of management in increasing interest to become entrepreneur. Jadi peran manajemen di dalam meningkatkan minat untuk menjadi entrepreneurs. So first of all I would like to explain about the management. Management is the suatu usaha untuk mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain. The activity to achieve the objective or the goals through other people. So when we talk about the management, there is activity. Ada kegiatan tadi Ibu Emma sudah bercerita, banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh POKMA. So that is one of the part of the management. And the second one is the goals. The goals is objective, tujuan dari perusahaan. Tujuan kita membuat perusahaan. First is profitability, mencari keuntungan. Orang semua berbisnis pasti ingin mendapatkan keuntungan. And the second one is customer satisfaction, memberikan kepuasan kepada pelanggan. Bisnis sebesar apapun, tapi kalau customer tidak puas, barang kita tidak akan ada yang beli. So the second is the customer satisfaction. And number three is the efficiency. Number four is the contribution to the employees and fresh benefit. Jadi kalau bisnisnya maju, karyawannya harus sejahtera, gajinya harus bagus, fresh benefit harus bagus. And the next one is the objective is contribution to the society, memberikan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan, antara lain membayar pajak yang baik. And then the next one is the shareholder wealth, memberikan keuntungan kepada pemegang saham, kepada investor. And the last one is growth, bisnis harus berkembang, seperti itu. So management is very important in every business. So there are four functions of management. One is planning, second one is organizing, and then the third one is actuating, the last one is the controlling. So ada 4 fungsi manajemen. Perencanaan, kita membuat perencanaan, membuat budget, membuat mau bikin bisnis bikin apa, itu harus ada planning. The second one is the organizing, ya kita mengorganisasi, ada orang harus diorganisasi, diatur, ada pekerjaan, siapa yang mengerjakan, bagaimana cara mengerjakan. And the third one is the actuating. Actuating means bagaimana kita memotivasi orang-orang yang ada di dalam perusahaan kita agar mereka mau bekerja, agar dia ada willingness untuk bekerja. And the last one is the controlling. Controlling bagaimana agar apa yang sudah kita rencanakan dapat berhasil sesuai dengan yang kita harapkan, to achieve the target. Bapak Ibu sekalian, di dalam manajemen ada 3 level. The top management, middle management, and the lower management. The top management is the president director, itu top management. Kemudian CEO is top management, ya. And the middle management is the general manager and manager. That is the middle management. The last one is the lower management, supervisor, foreman, itu adalah lower management. The
next one, I would like to look the entrepreneurs. Entrepreneur is very important in everywhere. Who support the business is entrepreneur. Jepang, Hong Kong maju karena entrepreneurshipnya bagus, usaha-usaha kecilnya bagus. Jadi POGMA ini adalah suatu embrio bagaimana kita menjadi entrepreneur yang bagus. Nah, berbicara entrepreneur, ada dua hal yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah hard skill, yang kedua adalah soft skill. Hard skill artinya apa? Kita menyiapkan skill yang berkaitan dengan bisnis. Kita harus mengerti tentang bisnis plan, kita harus mengerti tentang manajemen, kita harus mengerti tentang keuangan. Itu adalah hard skill. Soft skill adalah yang ada di dalam brain kita, otak kita. Contohnya communication. Bisnis seperti apa kalau komunikasi kita tidak bagus, itu orang tidak akan mau. Ya, kalau ada customer datang, kita cuekin saja, dia tidak akan membeli barang kita. Communication is very important. The second one is the link. Ya, kita harus punya link. Ya, network. Ya, networking itu very important. And the next one is what I call entrepreneur is risk taker, but manager is shift taker. Jadi kalau kita manager, I have been experience, saya bekerja di perusahaan 34 tahun sebagai director terakhir tahun 2014. Setelah itu saya retire dan saya join menjadi lecturer di UHAMKA. So before I was a former director in multinational company. So as a manager, as a director, shift taker, every month I get the salary. So very safe for living. Yeah, only maybe pressure, stress is okay, but our income is stable. But the second one I said to you, that entrepreneur is the risk taker. Resikonya besar. Sometimes going down, sometimes collapse, but sometimes up. There is risk taker. But sometimes today I found my friends in 2010 still using a very good vehicle, mobile, but now has 3 BMW. So only very rich. But me retired, I don't have anything. So to become entrepreneur is very good. So I hope all of you in POGMA will grow up, you enlarge your network, not only in Malaysia, also in Indonesia, also in Singapore, in everywhere. You will grow up, your business will grow up. I hope in the near future you will be success and in the business and to become big entrepreneur and good entrepreneur. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau sukses, jangan hanya jadi karyawan, begitu ya Bapak ya. So we have to be entrepreneur. Kita harus jadi entrepreneur. Ya. Dimanapun kita berada, sekarang kalian ibu bapak ibu ada di Malaysia, mungkin bisa menambah networkingnya sehingga bisa menjadi entrepreneur. Ya. Karena tadi networking itu sangat important bagi seorang entrepreneur ya. Kalau kita hanya jadi karyawan, after retired we have nothing, nggak punya apa-apa, gaji kan bulanan habis gitu ya. Nah, if we being entrepreneur, we can grow up our business gitu ya. Mungkin begitulah maksud Bapak Dr. Asep Sutarman. Terima kasih Bapak Ibu, masih semangat nggak? Masih ya. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu masih semangat. Baik, berikutnya adalah penyerahan plakat dari Universitas Pamulang kepada Chairman of POGMA Ibu Ena Maunatul Mahmuda STHI dan Bapak Dr. Nardi Sunardi ST MM. Beliau adalah dosen pasca sarjana, tetapi juga mantan pacar saya. Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan Bapak Dr. Nardi Sunardi,
Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdi hamdan hamidan nahmaduhu syukran li jami'i ni'amihi wa mazidihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang kami hormati Ibu Ena Ma'unatul Mahmudah STHI, yang kami muliakan Bapak Dr. Asep Sutarman, yang kami hormati seluruh hadirin hadirat, dosen dan Forum Komunikasi Muslimah Malaysia, yang semoga Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan urusannya, dan semoga pertemuan ini pertemuan yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita pagi hari ini ada di tempat yang mulia. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari Universitas Pamulang, khususnya saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam yang baru lahir 2022, FAI, Forum Fakultas Agama Islam. Alhamdulillah mahasiswanya sudah hampir 2000. Kami hari ini ingin menyampaikan tentang marketing, bagaimana pemasaran, agar pemasaran ini menjadi ladang keberkahan. Karena seorang muslim ketika beraktivitas berbeda dengan non-muslim, maka marketingnya adalah marketing syariah. Kenapa? Karena kita selalu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang jadi dosen, yang jadi guru, yang jadi buruh, yang jadi karyawan, ketika melakukan aktivitas apa saja, sebetulnya kita sedang menjadi agent, menjadi marketing di tempat kita masing-masing. Kalau kita di Malaysia menunjukkan bahwa pribadi muslimah atau anggota Fokma ini adalah orang-orang yang berakhlakul karimah, itu akan menjadi nilai investasi yang tidak hanya akan dinikmatin oleh anak cucu, tetapi menjadi kebanggaan umat Islam. Kenapa? Karena walaupun dia menjadi karyawan yang teladan, karyawan yang berakhlakul karimah, menjadi dosen, ketika dia menjadi dosen, dosennya pun menjadi dosen yang berkualitas. Maka apa yang harus kita lakukan ketika kita menjadi marketing untuk agama kita, untuk perusahaan kita, untuk kepribadian kita? Yang pertama tidak ada lain adalah kita harus uswah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Pertama, Rasulullah mendapatkan gelar selain amanah. Wah, ini
yang sangat harus dijaga oleh siapapun kita, muslim, menjadi guru, dosen, ataupun apapun profesinya, jadilah yang amanah. Karena Rasulullah SAW bersabda, la amana liman la iman, atau kebalik, la imana liman la amanalah. Tidak dianggap orang itu beriman kepada Allah kalau dia tidak bisa dipercaya. Oke, kayaknya serius banget ya. Salawat dulu lah ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifai wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi kalian, kita semua menjadi orang yang baik. Orang baik menghantarkan kita untuk menjadi bahagia fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Sekali lagi saya bersyukur kepada Allah kita dipertemukan dengan kalau saya tadi agak salah, Bu Enak itu dari IIKI. Oh, saya temannya Bu Wiwi di Pasca Sarjana. Pokoknya muter-muter jadi ketemu saudara. Lebih kita bersyukur ternyata orang-orang Indonesia yang ada di Malaysia, di Kuala Lumpur, tidak jauh, kalau bahasa saya itu, dari majelis taklim, dari tempat-tempat beribadah. Karena apapun profesinya, kalau kita semua dalam rangka untuk ini ibadah, sudah nggak usah dipikir capeknya jalan, nggak usah dipikir susahnya hidup di rumah orang, di negeri orang, tapi itu menjadi investasi value yang paling tinggi di hadapan Allah. Kenapa bersyukurnya? Bapak Ibu insya Allah sujud setiap hari, karena ayat yang pertama atau surah yang pertama was ikro bismillah, ayat terakhirnya wasjud waqtarib, dan itu yang akan menjadi kenangan manusia di dunia. Nggak usah terlalu, kalau bahasa kita gelar harta, tapi yang penting kalau Bapak Ibu di dunia itu sujud, insya Allah akan menjadi kenangan terbaik. Allahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Subhan Fadli MA atas materinya tadi sangat menarik, bahwa seorang muslim dalam perniagaan harus memiliki akhlakul karimah. Bukan begitu, Bapak Ibu? Ya. Karena kalau akhlaknya mulia, otomatis jujur. Dan kita tahu jujur adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Baik, ada door prize dari Ibu Wiwi, katanya dia mau kasih kuis buat muslimah yang ada di sini. Yang bisa menjawab pertanyaan Ibu Wiwi akan mendapatkan door prize. Mungkin isinya iPhone, mungkin ya. Saya berharap. Ya. Silahkan Ibu Wiwi. Silahkan.
Baik, assalamualaikum Bapak Ibu. Sebelum kita ke pertanyaan, perkenalkan saya Nuris Malati dari Ibu Tiwi Hasbiah. Insyaallah ada 2 souvenir, tapi sebelum ke pertanyaan boleh kita yel-yel sebentar ya. Apa yel-yelnya kira-kira ya? Apa? Fokma siap jadi entrepreneur? Jawabnya apa? Insya Allah siap. Oke, kita bareng-bareng berarti ya. 1, 2, 3. Fokma siap jadi entrepreneur? Siap. Masya Allah. Mudah-mudahan dari sini lahir para entrepreneur. Insya Allah ya, yang sukses, yang berakhlak karimah. Baik, Ibu Wi, silahkan. Saya pegang. Tadi Ustadz Subhan sudah bicara tentang strategi pemasaran ibu-ibu ya, yaitu dimana dengan adanya marketing syariah, apalagi ibu-ibu ini adalah wanita yang kreatif. Saya lihat di FB-nya itu ada pembuatan bros yang dari kain, kadang bikin kue gitu. Bagaimana hal tersebut bernilai gitu nantinya. Tadi kan Pak Asep tadi bicara tentang sesuatu kegiatan harus mempunyai nilainya, keuntungannya. Ya. Dengan adanya itu dijembatani dengan adanya digital marketing. Untuk memasarkan tersebut harus dengan cara atau seorang marketing harus memiliki sifat apa tadi? Siapa bisa? Sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nayana Duha. Salam dan tadi ada 4 poin ya. Pertama amanah, pertona, jujur dan sabar. Sabar dan jujur. Mana Bu? Oke, kita kasih aplaus. Oh iya, Ibu baru dengar ya. Fungsi manajemen itu apa ya? Tadi ada 4. Angkat tangan. Coba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama Nur Adila. Fungsinya pertama planning, organizing, willingness ataupun Oke, betul. Silakan. Kenapa? Terima kasih kepada Ibu Wiwi dan Ibu Dr. Nuris Malati untuk door prize-nya. Berikutnya kita masuk ke acara ke-6, yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Subhan Fadli M. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa bersama, semoga Allah limpahkan kepada kita semua ketetapan iman Islam. Allah berkahin rezeki kita, Allah berkahin keturunan kita, Allah berkahin apa saja yang Allah berikan kepada kita. Ala hadhihi wa ikulli asma hadratin nabi ijabah doa qabul jannatan bil khair tafi'atul sar lana wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك. Akhirnya kita sampailah pada akhir dari acara kita. Namun sebelum kita tutup, kita ada foto sesi dulu bersama. Kebetulan ini ada 7 kelompok yang mau berfoto dengan Bapak Ibu sekalian. Baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Fokma dan Ibu Ena atas waktu dan tempatnya. Kami sudah diberikan izin untuk mengadakan acara di sini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, terutama saya sebagai pembawa acara. Atas kehilapan dan kekurangan saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.